Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini akan saya sampaikan tentang permasalahan siswa dan pemecahannya. Pada video ini akan kita bahas tentang menyikapi masalah siswa yang malas sekolah. Malas di sini sebuah label yang diberikan oleh sebagian besar orang, baik itu dari kalangan pendidik maupun masyarakat pada umumnya. Yang pertama, saya selaku guru BK akan coba berikan penyikapan terkait dengan permasalahan ini. Yang dilakukan pertama kali untuk menghadapi permasalahan ini adalah dengan melakukan asesmen non-tes, yaitu dengan melakukan observasi atau pengamatan tentang kehadiran anak tersebut. Ketika hadir di kelasnya seperti apa, ketika tidak hadir juga kita cari tahu penyebabnya seperti apa. Bisa mulai dengan teman-teman terdekatnya, dengan orang tuanya, atau juga dengan guru-guru pengajar di kelasnya dan juga wali kelasnya. Yang pertama, alasan klasik ketika anak tidak hadir ke sekolah adalah karena bangun kesiangan. Dari masalah bangun kesiangan itu sendiri, itu juga punya beberapa faktor penyebab. Faktor penyebab yang sedang tren saat ini adalah karena main HP sampai terlalu malam atau sampai larut. Atau juga bahkan ada yang sampai ke dini hari, bisa jadi jam 4 baru tidur atau jam 3 baru tidur. Bahkan ada yang tidak tidur sama sekali. Jadi ketika waktunya untuk berangkat memilih untuk tidur di rumah. Yang kedua adalah karena masalah insomnia. Di sini ada gangguan ketika menjelang tidur yang pada poinnya adalah tidak bisa tidur. Yang ketiga adalah kerja, baik itu kerja sendiri ataupun kerja dengan membantu orang tuanya, baik itu ada yang di pasar ataupun kerja di rumahnya. Masalah yang kedua, penyebab yang kedua adalah beralasan tentang jalanan yang macet. Artinya ketika jalanannya macet, penuh, sesak, jadi tidak lancar dalam perjalanan ke sekolah. Yang ketiga, yaitu tidak memiliki ongkos atau tidak punya uang saku ke sekolah. Jadi anak-anak lebih berpikir, ada yang merasa malu dan ada juga lebih milih di rumah. Yang keempat, berkaitan dengan masalah sosial anak itu sendiri, yaitu berhubungan dengan teman sebayanya, mulai dari bullying yang sifatnya verbal ataupun non-verbal. Dan juga bisa jadi anak ketika bermasalah dengan teman sebayanya, itu bisa jadi karena ada tekanan atau ada ancaman atau bahkan mengalami kekerasan atau memiliki ketakutan. Bahkan bisa jadi yang memiliki musuh dengan teman sebayanya, baik itu di kelasnya sendiri ataupun di luar kelasnya yang masih circle satu sekolah atau bahkan di lingkungan sekolah. Yang berikutnya, yang kelima adalah penyebabnya bisa jadi dengan orang tuanya. Baik itu orang tua secara murni memiliki masalah secara frontal ataupun bisa jadi secara halus. Di antaranya biasanya misalnya ada anak yang punya keinginan belum terpenuhi. Cara untuk memenuhi keinginan tersebut biasanya dengan cara mogok sekolah. Yang berikutnya bisa jadi sebagai bentuk perlawanan terhadap orang tua, berontak terhadap orang tua. Misalnya orang tuanya sedang bermasalah atau sedang ribut, sedang cekcok antara ibu dan bapaknya, dan anaknya sendiri merasa kurang nyaman dengan keadaan tersebut, maka anak bisa jadi lebih memilih berontak untuk tidak datang ke sekolah karena berpikir untuk menenangkan diri di luar sekolah dan di luar rumah. Dan juga alasan-alasan yang lainnya. Yang keenam adalah penyebab kesehatan pribadi anak itu sendiri. Ada pernah satu kasus bahwa anak merasa kurang sehat dan lebih memilih tidak sekolah, tetapi tidak pernah ditanyakan oleh pihak keluarga ataupun tidak ditanyakan oleh pihak gurunya. Jadi dia merasa terasingkan, merasa tidak ada yang peduli dengan dirinya, sehingga dia lebih memilih untuk tidak sekolah. Yang berikutnya, yang ketujuh adalah masalah dengan guru. Biasanya masalah dengan guru ini yaitu berkaitan dengan tugas yang belum dikerjakan atau PR yang belum dikerjakan. Yang lainnya
Bisa jadi tugas itu terlalu berat untuk dirinya sehingga merasa tidak ingin bertemu dengan gurunya, ataupun bisa jadi permasalahan secara pribadi dengan gurunya, baik itu masalah yang sifatnya subjektivitas anak terhadap gurunya ataupun guru yang kurang disukai oleh anak-anak. Ya, sementara demikian video ini yang berkaitan tentang penyebab atau alasan-alasan tentang mengapa anak itu menjadi tidak datang ke sekolah yang kemudian dilabeli oleh sebagian banyak orang malas sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.